pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Kemenangan kota Mekah atas peristiwa Fatu Makkah. Ya, dalam peristiwa Fatu Makkah. Jadi kota Mekah sudah dimenangkan oleh kaum muslimin waktu itu, sudah dikuasai lagi oleh Rasulullah. Masih ingat di mana Rasulullah membuat tenda waktu itu? Masih ingat apa? dekat kuburan Dekat makamnya Nabi Talib. Iya, bagus sekali masih ingat. Terus waktu itu Rasulullah memaafkan penduduk Quraisy atau tidak? Memaafkan apa Rasulullah dendam? Tidak. Rasulullah memaafkan semua penduduk Quraisy, kaum Quraisy waktu itu yang telah berbuat kesalahan atau kejahatan di masa lalu. Nah, Rasulullah dan kaum muslimin lainnya memaafkan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara Rasulullah mensucikan kembali Ka'bah yang telah dikotori oleh kaum Quraisy. Yang kedua, peserta didik dapat meneladani sikap Rasulullah dalam menerapkan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu ingin sedikit memberikan supaya anak ibu konsentrasi belajarnya. Nah, masih ingat itu tepuk fokus? Masih? Iya, kita coba sama-sama ya supaya fresh otak kita ya. Nah, tepuk fokus. Ku melihat, ku mendengar, perhatikan, fokus. Bagus, anak ibu, berarti bisa belajar hari ini ya. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan, anak-anak ibu dengar baik-baik video yang ibu putarkan ini. Simak ya. Pada bulan suci Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah memimpin kaum muslimin dari Madinah menuju Mekah untuk membebaskan tanah kelahiran dari kemusyrikan. Suatu hari seusai meraih kemenangan dalam lomba pembebasan Mekah atau Fatu Makkah, Rasulullah menunjuk patung-patung di sekitar Ka'bah dengan tongkat seraya berkata, "Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." Quran Surah Al-Isra ayat 81. Menurut sejarah Islam, Nabi Muhammad dan para sahabat menghancurkan 360 berhala. Nabi Muhammad juga tidak mau masuk ke dalam Ka'bah sebelum gambar-gambar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak yang diwarnai dengan zafran dikeluarkan. Beliau bersabda, "Semoga Allah memerangi mereka. Ibrahim tidak pernah mengundi nasibnya dengan anak panah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sudah simak tadi video yang ditayangkan ini? Sudah. Kalau sudah, coba tadi dalam video ada berapa patung yang dihancurkan oleh Rasulullah? 360 berhala. Iya, atau patung atau berhala. Nah, 360. Nah, terus tadi terdengar oleh kita sama-sama waktu itu kaum Quraisy ada mencoret dengan membuat patung-patung Nabi. Di situ Nabi-Nabi siapa saja yang dibuat? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Iya, bagus berarti anak-anak. Iya. Nah, sekarang coba anak ibu amati gambar ini. Tampak, Nak? Pak. Coba yang ini gambar apa, Nak? Gambar apa yang masih ada berhalanya? Iya, yang masih ada berhalanya. Kalau ini apa? Ka'bah yang sudah dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Bagus sekali. Nah, itulah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi
Alaihi Wasallam membersihkan berhala di Ka'bah. Nah, jadi bagaimana Rasulullah itu membersihkan berhala di Ka'bah? Nah, waktu itu kaum kafir Quraisy selama menguasai Mekah, mereka mengotori Ka'bah dengan berbagai macam berhala. Nah, mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala di Ka'bah. Nah, lalu mereka menghina kemuliaan Ka'bah. Mereka coret-coret, semuanya dibikin ditulis di Ka'bah. Nah, setelah itu lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Ka'bah. Nah, di saat Rasulullah memasuki Ka'bah, beliau menyaksikan dinding-dinding Ka'bah sudah penuh dengan lukisan-lukisan malaikat dan para nabi. Nah, di antaranya adalah lukisan apa, Nak? Iya, lukisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang memegang panah untuk mengadu nasib atau azlam. Azlam itu tahu anak-anak itu apa? Azlam itu apa, Nak? Yaitu azlam itu adalah kebiasaan buruk zaman jahiliyah dengan mempercayai hal seperti mengundi nasib dengan anak panah. Jadi di dalam Ka'bah itu ada gambar Nabi Ibrahim alaihissalam sedang memegang anak panah. Nah, di situ itu azam kebiasaan buruk zaman jahiliyah dengan mempercayai hal seperti itu, mengundi nasib dengan anak panah, padahal Nabi Ibrahim tidak melakukan hal itu. Nah, jadi kalau mengundi nasib dengan anak panah ini sama seperti halnya kalau di zaman kita sekarang itu sama dengan berjudi. Tahu? Banyak kan macam-macam berjudi, banyak taruhannya, banyak kan caranya. Di zaman itu waktu itu mengundi nasib dengan cara dengan anak panah. Itu gunanya. Jadi waktu itu kaum Quraisy membuat lukisan Nabi Ibrahim sedang memegang anak panah. Nah, jadi kemudian beliau menghancurkan patung-patung atau berhala di sekitar Ka'bah yang berjumlah berapa tadi? 362 patung dihancurkan. Nah, ketika melihat gambar Nabi Ibrahim tadi, Rasulullah tertegun sejenak. Tertegun Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, mudah-mudahan Allah membinasakan orang-orang yang membuat lukisan ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan tongkat di tangan Rasulullah menunjukkan kepada berhala-berhala tersebut seraya membaca firman Allah surat Al-Isra ayat 81. Coba Pipah baca, Pipah ke depan, Pipah. Baca Al-Quran surat Al-Isra ayat 81. Baca bismillah dulu, kita bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad al-haqqu wa zawal nabiyyul innal batila kana zahuqa. Sadaqallah. Aira, baca artinya Aira. Dan katakanlah yang benar itu sudah tetap, dan yang palsu segera menghilang. Sebab kepalsuan itu pasti akan lenyap. Iya, bagus sekali. Iya, jadi tadi ada berapa patung yang dihancurkan oleh Rasulullah? 360 buah patung. Iya, bagus sekali. Nah, terus lukisan siapa tadi, Nabi apa yang dibuat oleh kaum Quraisy waktu itu? Coba Pipah, siapa? Nabi Ibrahim. Iya, kalau selanjutnya Aira? Ismail. Ismail. Iya, bagus sekali. Terus satu lagi? Nabi Ishak. Nabi Ishak. Bagus anak-anak ibu semuanya. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Nak? Ya, coba Pipah apa, Nak? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah? Iya. Jadi pertanyaan Nasifah adalah bagaimana kenapa Rasulullah sampai menghancurkan berhala di Ka'bah. Nah, kita tahu bahwa Ka'bah itu tahu anak ibu tempat apa? Tempat suci arah kiblat untuk sholat
kembali. Nah, sekarang ibu ingin membagikan tugas kepada anak ibu tentang kelompok, tapi kelompoknya satu kelompok terdiri dari 2 orang, jadi ibu bagi satu kelompok 2 orang ya. Nah, coba si Afifah sama si Nailil, ini si Noval sama si Gaza. Ya, yang lain ini sama yang ini. Ya, yang lain ini sama yang ini ya. Oke, lanjut. Sini duduk. Nah, tugasnya tugas yang pertama, kerjakan yang ini. Silakan berdiskusi berdua sambil tukar pikiran bagaimana kelompok yang 2. Sudah tukar pendapat berdua sama kelompoknya? Sudah ada hasilnya nak? Nah, kalau sudah, sekarang siapa yang mau tampil terlebih dahulu? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan siapa yang mau tampil dulu? Atau ibu yang menyebut? Ya, ibu sebutkan orangnya. Coba kelompok si Aira dulu. Apa hasil diskusi yang didapat oleh kelompok Aira? Apa pendapatnya? Yang lain menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Pelajaran yang dapat diambil ketika berhala-berhala dihancurkan oleh Rasulullah SAW dalam pembinaan kota Mekah adalah bahwa kebenaran akan mengalahkan kehancuran dan kejahatan. Dan manfaat yang dapat diambil dari perbuatan Rasulullah SAW saat membersihkan berhala di Ka'bah adalah agar kita selalu hidup bersih, terutama tempat ibadah dan lingkungan yang harus kita jaga dan kita rawat supaya selalu bersih. Iya, bagus sekali. Dan tepuk tangan untuk kelompok si Aira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang siapa lagi yang mau tampil? Iya, kelompok Afifah. Silakan Afifah, ke depan Afifah. Nah, kita dengarkan apa hasil diskusi kelompok Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Pelajaran yang dapat diambil ketika berhala-berhala dihancurkan oleh Rasulullah SAW dalam pembinaan kota Mekah adalah Rasulullah SAW telah membuktikan bahwa berhala itu tidak akan bisa menolong dan memberi manfaat kepada umat manusia kecuali hanya pertolongan Allah SWT. Dalam manfaat yang dapat diambil dari perbuatan Rasulullah SAW saat membersihkan berhala di Ka'bah adalah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan untuk kelompok Afifah. Ya, nah, jadi anak-anak ibu semuanya, saat Fatu Mekah, Rasulullah SAW memasuki Ka'bah. Beliau menyaksikan dinding-dinding Ka'bah sudah penuh dengan lukisan-lukisan malaikat dan para nabi. Nah, di sekitar Ka'bah juga banyak berjejer berhala. Nah, Rasulullah menghancurkan berhala-berhala tersebut. Dan Rasulullah pun juga mengajarkan kita bahwa kita juga harus bersih. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Apalagi tempat ibadah kita. Jadi tempat ibadah terutama diri kita, tempat ibadah kita pun harus bersih dari segala yang akan membatalkan sholat
Nah, jadi anak ibu harus belajar hidup bersih. Nah, baiklah anak ibu, karena waktu kita masih ada, jadi ini tugas pribadi, silahkan dikerjakan tentang pelajaran kita hari ini. Kalau tadi menyimak, insya Allah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu kasih. Nah, sudah siap semuanya? Oke, silakan dikumpul. Nah, baiklah anak ibu semuanya, karena pelajaran kita sudah selesai untuk pertemuan kita hari ini. Nah, nanti untuk pertemuan kita selanjutnya adalah kita akan membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga kehormatan penduduk Mekah. Nah, bagaimana cara Rasulullah itu memaafkan penduduk Mekah? Beliau menjaga akhlak mulia, hak-hak manusia, memaafkan semua penduduk Mekah. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang karena waktu kita sudah habis, kita akan mengucapkan semuanya terakhir dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.